Perkenalkan, nama saya Hizkia Pangimanan. Pada saat ini saya akan menjelaskan besaran gelombang. Abstrak. Praktikum besaran gelombang bertujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang dan mengenal besaran-besaran gelombang, serta menganalisis besaran-besaran gelombang. Kegiatan ini yang dilakukan dengan mengamati panjang gelombang untuk setiap variasi frekuensi yang diberikan. Kemudian menghitung cepat rambat gelombang dan menjelaskan hubungan antara besaran-besaran gelombang berdasarkan teori dengan menggunakan simulasi PET. Kata kunci: gelombang, amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, periode, cepat rambat gelombang. Pendahuluan. Latar belakang: gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoidal. Selain radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasi yang bisa berjalan lewat ruang hampa udara, gelombang juga terdapat pada medium yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya pegas, di mana mereka dapat berjalan dan memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain, tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen, yaitu tidak ada perpindahan secara massal. Tujuan: memahami konsep dasar perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, menganalisis besaran-besaran gelombang, menghitung besaran-besaran gelombang, menentukan nilai-nilai dari besaran gelombang. Permasalahan. 1. Bagaimana memahami konsep dasar perambatan gelombang? Kedua, bagaimana mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang? Ketiga, bagaimana menganalisis besaran-besaran gelombang? Keempat, bagaimana menghitung besar-besaran gelombang? Kelima, bagaimana menentukan nilai-nilai dari besaran gelombang? Kita masuk ke dasar teori. Besaran gelombang. Gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang diklasifikasi menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarannya. Gelombang longitudinal terdiri rampatan dan regangan. Bisa kita lihat di sini arah rambat sejajar dan arah getar, rampatan, regangan. Di bawah ini gelombang longitudinal pada slinky. Ini ada gelombang transversal pada tali. Ini ada gunung dan lembah. Pada umumnya, gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal berikut ini. Yx T sama dengan Ym sin Kx kurang omega T tambah pi. Keterangan: Y gerak partikel M, Ym sama dengan amplitudo M, Kx kurang omega T tambah pi sama dengan fase gelombang. Omega sama dengan frekuensi sudut atau radian, K sama dengan bilangan gelombang. Parameter gelombang yang umumnya diantaranya amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Kita masuk ke dalam metodologi. Flowchart. Pertama, buka simulasi PET. Kedua, atur simulasi menjadi osilasi dan menjadi no-end. Ketiga, atur damping ke posisi non dan tension ke posisi high. Keempat, tentukan nilai S yang terbaca oleh penggaris. Kelima, atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi. Keenam, tampilkan rules dan reference line. Ketujuh, hitung banyak gelombang, panjang gelombang, periode, dan cepat rambat. Ke-8, catat hasil penghitungan pada tabel.
Kesembilan, selesai. Alat-alat yang digunakan yaitu link pad dan komputer. Kita masuk ke prosedur kerja. 1. Buka simulasi pad. 2. Atur simulasi menjadi osilasi. 3. Atur simulasi menjadi no end. 4. Atur damping ke posisi non dan tension ke posisi high, serta tampilkan rules dan reference line. 5. Atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi. 6. Tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. 7. Hitung banyak gelombang yang terjadi. 8. Hitung panjang gelombang yang terjadi, periode, dan kecepatan rambat gelombang tersebut. 9. Kemudian catat data hasil yang telah didapat ke dalam tabel. Kita masuk dalam pengelolaan data. Amplitudo sama dengan 0,6 cm sama dengan 0,006 meter. Frekuensi sama dengan 0,6 sampai 3,0 Hz. Kita masuk ke dalam analisa data. Pada tabel ini menampilkan cepat rambat gelombang, periode, bilangan gelombang, omega, dan persamaan gelombang dari variasi frekuensi yang diberikan. Menggunakan simulasi pad. Perhitungan di grafik. Hubungan antara cepat rambat dan frekuensi. Hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi. Hubungan antara periode rambat dan hubungan antara cepat rambat dan periode, hubungan antara panjang gelombang dan periode, hubungan antara panjang gelombang dan cepat rambat. Kita masuk dalam pembahasan. Pada praktikum besaran gelombang memiliki tujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang dan memahami besaran-besaran gelombang. Pada praktikum ini, pengamatan yang dilakukan yaitu mengamati panjang gelombang dengan variasi frekuensi, kemudian menghitung cepat rambat gelombang. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, dapat dilihat pada grafik 1, hubungan antara cepat rambat gelombang dan frekuensi yaitu berbanding lurus pada grafik 2, hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang yaitu berbanding terbalik pada grafik 3. Hubungan antara periode dengan cepat rambat gelombang yaitu berbanding lurus. Sama halnya pada grafik 2. Pada grafik 4, hubungan antara panjang gelombang dan periode yaitu berbanding terbalik. Dan yang terakhir, grafik 5. Hubungan antara panjang gelombang dan cepat rambat gelombang yaitu berbanding lurus. Kita masuk dalam kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan simulasi pad, kita dapat memahami gelombang adalah peristiwa perambatan energi yang disebabkan oleh suatu gelombang itu sendiri dan juga bagaimana gelombang tersebut merambat. Selain itu, kita dapat mengetahui besaran-besaran gelombang seperti amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, periode, dan cepat rambat gelombang. Dan mengetahui cara memperoleh nilai-nilai dari besaran-besaran gelombang dengan menggunakan persamaan yang ada. Saran 1. Sebaiknya dalam melakukan percobaan ini dilakukan dengan teliti agar dapat memperoleh data yang tepat. 2. Pada percobaan ini sebaiknya memiliki referensi yang cukup banyak agar memudahkan dalam memperoleh data. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.